Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang pasti sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf, yaitu Bapak Firdaus Wajidi PhD, dan yang kami cintai teman-teman sekalian yang sedang menonton video kita. Di sini kami kelompok 8 akan membahas tentang ahwal dalam khauf. Silakan disimak semuanya ya. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu di mana anggota kelompok 8 itu terdapat 4 orang. Yang pertama Aqua Wadia Zahra Ridwan, terus ada Sofia Zaitinur Siregar, ada Sabila Aiska, dan juga ada Nifri Alifah. Materi pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama ada definisi ahwal dan khauf, ada jenis-jenis khauf, ada ciri-ciri khauf, ada peran khauf bagi seorang sholik, ada khauf sebagai tahap maqamat, dan yang terakhir ada keseimbangan khauf dan juga raja. Yang pertama ada pengertian dari ahwal. Ahwal sendiri dikenal oleh para kaum sufi adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati dan diperoleh tanpa adanya kesengajaan, dan bukan juga didapat dari usaha, karena ahwal itu sendiri seperti suatu kegembiraan, duka cita, kelapangan, kerinduan, keterkejutan, kewibawaan, dan juga kebutuhan. Nah, menurut Al-Qushairi, ahwal ini yaitu suatu makna yang hadir dalam hati seorang sufi tanpa disengaja, tanpa ditalik, dan tanpa diusahakan. Jadi, ahwal ini merupakan suatu batasan teknis dalam disiplin ilmu tasawuf untuk suatu keadaan tertentu yang bersifat tidak permanen dan kebalikan dari maqamat, yaitu kedudukan kejiwaan yang lebih bersifat permanen. Ahwal ini masuk ke dalam hati seseorang hamba ini merupakan anugerah dan juga karunia dari Allah, dan tidak terbatas pada hambanya. Ahwal tidak bisa didapat melalui usaha, keinginan, ataupun undangan, tapi ahwal datang dan pergi tanpa diduga-duga. Dalam keadaan spiritual, banyak jumlahnya dan kedudukan spiritualnya juga harus banyak. Dapat dikatakan juga bahwa ahwal merupakan pemberian yang berasal dari Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Jadi pemberian itu ada kalanya tanpa melalui usaha. Dan tidak semua orang yang berusaha itu akan berhasil mencapai ahwal. Namun, semua para orang yang menjalani tasawuf itu mendapatkan ahwal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah definisi dari khauf. Dalam tasawuf, khauf atau takut merupakan salah satu dari makom atau tingkatan spiritual yang dialami oleh seorang salik atau penempuh jalan spiritual dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah khauf dapat dimaknai sebagai perasaan cemas, gelisah, ataupun takut akan sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Rasa takut atau khauf merupakan suatu hal yang manusiawi, sebab manusia tidak dapat menjamin dirinya selalu selamat dan aman dari sesuatu yang dapat membinasakan di masa yang akan datang. Salah satu dalil tentang khauf ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian adapun makna khauf menurut para ulama ilmu tasawuf, yakni yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali, khauf adalah suatu getaran dalam hati berupa kepedihan dan kebakaran hati ketika ada perasaan akan menemui hal-hal yang tidak disukai. Imam Ghazali menjelaskan bahwa rasa takut itu muncul karena ada pengetahuan tentang sesuatu yang ditakuti tersebut. Oleh karena itu, menurutnya ilmu adalah sebab yang membawa manusia merasa takut kepada sesuatu yang tidak disukai. Dia memberikan contoh seperti orang yang berbuat aniaya terhadap raja. Kemudian ia tertangkap oleh raja, kemudian ia merasa takut kalau akan mendapatkan hukuman yang berat dari raja, seperti dibunuh, digantung, atau dipenggal lehernya, karena ia tahu sifat yang dimiliki oleh sang raja yang sedang murka. Al-Ghazali lebih jauh menambahkan bahwa kadang-kadang takut tidak disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan,
melainkan justru dari sifat yang menakutkan itu sendiri. Seperti takut diterkam oleh binatang buas, bukan karena binatangnya, melainkan karena sifat kebuasan binatang tersebut. Dan terkadang pula takut itu disebabkan oleh sifat dan tabiat dari yang ditakuti, seperti takut pada air karena tabiat air dapat menenggelamkan dan juga dapat menghanyutkan. Demikian pula halnya takut kepada api karena tabiat api yang dapat membakar. Adapun khauf menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang khauf sebagai perasaan bersalah dalam setiap tarikan nafas. Perasaan bersalah inilah yang menyebabkan orang lari menuju kepada Allah. Menurutnya, untuk memunculkan rasa bersalah, seseorang harus mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya, sambil merasa khawatir kalau masih tergoda oleh setan dalam setiap tarikan nafas, dan khawatir kalau Allah tidak menerima kehadirannya. Jenis-jenis khauf dalam tasawuf. Yang pertama, khauf dari azab Allah. Ini adalah rasa takut yang timbul akibat menyadari kebesaran Allah sebagai Maha Pemberi hukuman bagi mereka yang melanggar aturannya. Takut akan azab Allah berfungsi sebagai pendorong bagi seorang mukmin untuk menjauhi dosa dan berusaha memperbaiki diri. Rasa takut ini bersumber dari peringatan Allah dalam Al-Quran dan hadis tentang siksa di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, khauf terhadap murka Allah. Ini adalah bentuk ketakutan yang berkaitan dengan hilangnya rahmat dan ridho Allah serta datangnya murkanya. Orang yang mengalami ketakutan ini cenderung selalu berusaha menjaga perilaku dan hati agar tidak melanggar ketentuan Allah serta selalu memohon ampunannya. Yang ketiga, khauf dari tidak diterimanya amal ibadah. Ketakutan ini berhubungan dengan kekhawatiran bahwa amal ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah karena mungkin terdapat cacat dalam niat atau pelaksanaannya. Dalam tasawuf, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, bersih dari riya atau pamer, dan sesuai dengan syariat agar diterima Allah. Yang keempat, khauf dari berpalingnya Allah atau hijab dari rahmatnya. Ini adalah ketakutan yang lebih mendalam di mana seorang hamba merasa khawatir bahwa Allah akan berpaling darinya dan ia tidak lagi memperoleh bimbingan, hidayah atau rahmatnya. Dalam pandangan para sufi, ketakutan ini menjadi dorongan utama dalam pencarian cinta dan kedekatan dengan Allah. Dalam tasawuf, khauf bukan hanya sekadar rasa takut biasa, tetapi merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengembangkan kesadaran akan kebesarannya dan rasa tanggung jawab atas semua amal yang dilakukan. Macam-macam khauf. Yang pertama itu ada khauf positif. Khauf positif disebut juga dengan takut yang positif, yang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk takut kepada Allah. Dan dalam khauf yang positif ini terdapat dua macam. Yang pertama itu adalah takwa dan yang kedua adalah khasya. Nah, kalau takwa pasti pada tahu ya, udah sering dengar kata takwa, itu orang-orang yang beriman. Dimana orang yang beriman pasti punya rasa takut. Dan yang kedua itu khasya. Khasya ini agak lebih tinggi tingkatannya, yaitu rasa takut yang dimiliki para ulama. Rasa takut yang dimiliki para ulama ini disebut khasya karena benar-benar petakzimannya tuh sudah lebih daripada orang awam gitu. Mereka para ulama ini sudah lebih mengetahui dan lebih memahami tentang kebesaran Allah lebih dari orang-orang biasanya gitu. Makanya mereka ini takutnya udah benar-benar takut yang bukan takut seperti orang-orang kayak kita gitu. Dan yang kedua ada khauf yang negatif. Udah jelas ya negatif, jadi ini takut yang benar-benar seperti penyakit rohani dan juga jiwa. Jadi kalau orang-orang yang takut ini tuh takut yang berlebihan, seperti takut tentang masa depan, terus takut tentang kecemasan yang akan terjadi. Ini tuh khauf yang tidak boleh dilakukan karena ini bisa merusak kepribadian seseorang. Bahkan dalam psikologi ya disebutnya itu dengan fobia gitu. Ya, takut yang berlebihan gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Makanya khauf yang negatif ini tidak
tidak berdampak baik. Jadi alangkah baiknya untuk dihindari begitu. Ciri-ciri dan manifestasi khauf dalam kehidupan spiritual. Yang pertama, ketundukan hati dan tubuh terhadap Allah. Salah satu ciri dari khauf yang sejati adalah tunduknya hati dan tubuh seorang hamba di hadapan kebesaran Allah. Ketakutan yang muncul dari kesadaran akan kekuasaan dan keagungan Allah ini mendorong seseorang untuk taat kepadanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ketundukan ini tercermin dalam kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah dan penyerahan total kepadanya. Yang kedua, menjauhi maksiat dan dosa sebagai buah dari khauf. Rasa takut kepada Allah membuat seseorang berusaha keras untuk menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Khauf mendorong seseorang untuk selalu introspeksi diri dan menahan diri dari perbuatan yang melanggar hukum Allah, karena khawatir akan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, konsistensi dalam ibadah dan pengabdian. Karena takut kehilangan kedekatan dengan Allah, seseorang yang mengalami khauf akan berusaha konsisten dalam menjalankan ibadah dan pengabdian kepada Allah. Karena khawatir akan kehilangan kedekatan dengannya, ketakutan ini mendorong seseorang untuk tetap tekun beribadah dengan ikhlas, sekaligus menjaga hubungan spiritual yang erat dengan Allah. Yang keempat, rasa rendah hati dan kesadaran akan kelemahan diri di hadapan Allah. Khauf juga melahirkan rasa rendah hati di mana seorang hamba menyadari sepenuhnya kelemahan dan ketidakmampunya di hadapan Allah. Perasaan ini mendorong seorang hamba untuk senantiasa meminta pertolongan dan ampunan Allah, serta menjauhkan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Dalam tasawuf, khauf bukan hanya sekedar ketakutan, tetapi merupakan salah satu elemen penting yang memandu kehidupan spiritual seseorang menuju jalan yang lurus, penuh kesadaran dan tunduk kepada Allah. Peran khauf bagi seorang salik. Salik adalah sebutan untuk seseorang yang menjalani disiplin spiritual dalam tasawuf Islam, atau yang juga disebut sebagai penempuh jalan suluk atau tasawuf. Dengan khauf, manusia dapat menjauhkan dari hal yang dilarang oleh Allah, seperti menjauhi hal atau perbuatan yang haram atau mendekati keharaman. Karena khauf mencegah seorang salik tertipu oleh adanya jaminan keamanan atas dirinya serta menghindarkannya dari dugaan-dugaan dan angan-angan kosong. Maka, manfaat dari takut atau khauf ini adalah dapat mendorong orang beriman agar menjaga diri dari azab atau siksa Allah pada kehidupan akhirat kelak. Selanjutnya yaitu khauf sebagai tahap dalam maqamat spiritual. Yang pertama yaitu hubungan antara khauf dan tahapan-tahapan lainnya seperti tobat, sabar, dan ridho. Tobat merupakan proses pengakuan dosa dan kesalahan serta bersedia untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Khauf memainkan peran penting dalam tahapan ini karena rasa takut akan siksaan dan kemurkaan Allah mendorong seseorang untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasa takut akan Allah juga memotivasi seseorang untuk terus berusaha memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Selain itu, sabar juga merupakan tahapan penting dalam perjalanan spiritual seseorang. Khauf dapat membantu seseorang untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Rasa takut akan siksaan Allah dapat menjadi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk tetap sabar dan tidak mengeluh dalam menghadapi setiap masalah dan cobaan. Ridho merupakan tahapan di mana seseorang menerima segala ketentuan dan takdir Allah dengan ikhlas. Hubungan antara khauf dengan ridho adalah rasa takut akan siksaan Allah menjadikan seseorang lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan menerima segala ketentuan dan takdir Allah dengan ikhlas. Khauf membuat seseorang menyadari bahwa hanya dengan ridho kepada Allah, seseorang dapat mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Dengan memahami dan menjalankan hubungan antara khauf
dengan tahapan-tahapan lainnya, seseorang dapat memperbaiki diri, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu khauf. Yang kedua yaitu perpaduan khauf dan mahabbah atau cinta kepada Allah menuju ma'rifat. Dalam tradisi Islam, konsep khauf atau takut kepada Allah dan mahabbah cinta kepada Allah merupakan unsur penting dalam memelihara hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ketika kedua emosi ini digabungkan, keduanya mengarah pada kondisi spiritual yang lebih tinggi yang dikenal sebagai ma'rifat atau pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Ketika khauf dan mahabbah ini digabungkan, keduanya mengarah pada pendekatan spiritual yang seimbang dan holistik. Rasa takut kepada Allah mencegah seseorang melakukan dosa dan pelanggaran, sementara cinta kepada Allah memotivasi seseorang untuk melakukan ibadah dan kebenaran. Ulama Islam telah menggambarkan kombinasi ini sebagai kondisi ideal orang mukmin, karena hal ini menumbuhkan hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan rasa keintiman dengan Allah. Ma'rifat atau ma'rifat kepada Allah adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual dalam Islam. Ini adalah kondisi kesadaran dan pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan yang melampaui pemahaman intelektual. Imam Al-Ghazali, seorang ulama Islam ternama, menggambarkan ma'rifat sebagai pengungkapan kebenaran tersembunyi dari keberadaan yang hanya dapat dicapai melalui pengejaran spiritualitas yang tulus dan penuh pengabdian. Sebagai kesimpulan, kombinasi khauf dan mahabbah ini sangat penting dalam mencapai ma'rifat, pengetahuan intim tentang Allah. Dengan menumbuhkan keseimbangan yang sehat antara rasa takut dan cinta kepada Tuhan, seseorang dapat memulai perjalanan pertumbuhan spiritual dan penemuan jati diri. Ajaran Islam menekankan pentingnya memelihara emosi ini untuk mengembangkan hubungan yang dalam dan bermakna dengan Allah. Semoga kita semua berusaha untuk mencapai keadaan ma'rifat melalui pengabdian dan cinta kita kepada Sang Pencipta. Yang kedua, keseimbangan antara khauf dan raja. Sebelumnya, raja ini adalah rasa bahagia dalam hati yang disebabkan menunggu hadirnya sesuatu yang disukai. Singkatnya, raja ini adalah rasa harap. Rasa harap antara kita hamba kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Nah, pembahasan antara khauf dan juga raja dalam ilmu tasawuf itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, khauf dan raja ini diibaratkan bagaikan dua sisi koin yang tidak bisa terpisahkan. Jadi selalu menempel gitu. Nah, raja dalam pendidikan tasawuf ini itu dijadikan sebagai strategi untuk memupuk rasa optimisme bagi para hamba akan suatu ampunan, kasih sayang, cinta, pahala, surga, dan juga pertolongan Allah. Sehingga menjadikannya ini seorang hamba yang lebih semangat dalam ibadahnya, terus lebih giat lagi dalam melakukan amal kebaikannya. Terus hamba ini juga lebih bersungguh-sungguh dalam penghambaan dirinya kepada Allah. Terus juga lebih istiqomah dalam ketaatannya, kepatuhannya, dan rasa tunduknya itu semakin besar kepada Allah. Bukan hanya mengharapkan pahala, surga, dan juga ampunan, tapi akan adanya cinta dan kasih sayangnya Allah ini tanpa batas untuk hambanya yang benar-benar patuh kepadanya. Dan inilah yang ingin digapai oleh para hamba, yang ingin digapai oleh para salik, yaitu melakukan strategi roja ilallah, berharap kepada Allah. Nah, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Artinya siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Imam Al-Ghazali ini menyebutkan bahwa raja adalah dua sayap, yang dengan kedua sayap itu orang-orang mendekatkan diri, muqarrabin, menuju tempat-tempat yang terpuji. Atau khauf dan raja adalah dua pedang, di mana kedua pedang itu ada orang yang berjalan menuju akhirat, memutuskan semua tebing yang sukar didaki. Nah, ini kita dapat katakan bahwa strategi raja dan khauf ini harus berjalan beriringan, agar seorang hamba ini punya rasa takut pada Allah sebagai rem
untuk mengontrol diri dari perbuatan dosa. Terus juga memupuk etika adab seorang hamba ini kepada Tuhannya. Juga mempunyai rasa raja sebagai motivator bagi hamba agar ia tetap optimis. Terus lebih senantiasa mengharapkan ampunan, rahmat, pahala, ridha Allah, surganya Allah, dan anugerah dari Allah. Apapun itu, rahmat Allah yang besar, semua nikmat Allah. Nah, dalam satu sisi ini kita menandakan ya bahwa ampunan Allah ini lebih besar daripada dosa seorang hamba itu sendiri. Jadi ini yang membuat hamba ini punya rasa optimis untuk melakukan kebajikan karena mereka tahu bahwa Allah ini pasti akan mengampuni dan juga menerima segala bentuk taubat dan juga amal baik yang dikerjakan oleh hambanya. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa rasa takut dan juga rasa harap adalah dua hal yang saling berhubungan dalam strategi pendidikan tasawuf. Orang yang takut adalah orang yang berharap juga. Nah, bukankah kalau orang yang takut kepada Allah nih, pasti orangnya ini berharap akan kasih sayang Allah juga? Bukankah orang yang berharap akan berupaya supaya harapannya itu ia dapatkan? Sama halnya dengan kedua kutub ini yang saling berhubungan dan berkaitan untuk satu sama lain bersinergi mengarungi kedekatan kepada ilahi menuju insan yang paling mulia, menuju orang-orang yang mutakin, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang mutahhirin, dan menjadi hamba yang senantiasa tulus dalam ibadahnya, yaitu mukhlisin. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami, kelompok 8, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.